Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Mehmet RM, NPM 101209004A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas manajemen SDM konsep sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja atau SMK adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan kinerja karyawan sejalan dengan tujuan bisnis organisasi. Dalam sistem ini, kinerja karyawan diukur, diinformasikan, dan dievaluasi secara teratur untuk meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Tujuan dari SMK adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi dengan memastikan bahwa setiap karyawan mengerti harapan yang diinginkan, memiliki sasaran yang jelas, dan mendapatkan umpan balik yang konsisten tentang kinerja. Manfaat sistem manajemen kinerja. Manfaat dari SMK adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efisiensi karyawan dan organisasi, memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan, mempromosikan pengembangan karir dan pelatihan karyawan, dan meningkatkan kesadaran diri karyawan tentang peran dan tanggung jawab mereka. Tahap dalam sistem manajemen kinerja: menetapkan sasaran. Atasan dan bawahan harus bekerja sama untuk menetapkan sasaran spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu smart untuk masing-masing karyawan. Pencapaian sasaran, karyawan bekerja untuk mencapai sasaran yang tetapkan dan atasan memberikan umpan balik secara teratur tentang kinerja karyawan. Evaluasi kinerja, atasan mengevaluasi kinerja karyawan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan memberikan umpan balik tentang kinerja karyawan. Perbaikan kinerja: jika karyawan tidak mencapai sasaran atau memiliki kinerja yang buruk, atasan dan karyawan bekerja sama untuk menentukan langkah perbaikan dan membuat rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Sistem manajemen kinerja terdiri dari beberapa komponen utama. Perencanaan kinerja tahap awal dalam SMK adalah merencanakan kinerja. Ini melibatkan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dan merumuskan indikator kinerja yang relevan dengan tujuan tersebut. Evaluasi kinerja adalah tahap di mana kinerja karyawan dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk evaluasi oleh atasan langsung, evaluasi oleh rekan kerja, dan evaluasi diri sendiri. Umpan balik: setelah evaluasi kinerja selesai, karyawan diberikan umpan balik mengenai kinerja mereka. Umpan balik harus konstruktif, objektif, dan tepat waktu sehingga karyawan dapat memperbaiki kinerja mereka jika perlu. Pengembangan karyawan: selanjutnya karyawan diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan, dan pengembangan ini membantu karyawan meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan karir mereka. Reward and recognition: SMK mencakup sistem penghargaan dan pengakuan di mana karyawan yang mencapai kinerja yang baik diberi penghargaan dan pengakuan. Metode evaluasi kinerja: evaluasi kinerja dapat dilakukan menggunakan beberapa metode, termasuk penilaian kinerja berbasis perilaku, pengukuran perilaku karyawan seperti kemampuan untuk bekerja sama, inisiatif, dan kedisiplinan. Penilaian kinerja berbasis hasil, mengukur hasil kerja karyawan seperti
penjualan, produksi, atau pendapatan. Penilaian 360 derajat karyawan dinilai oleh atasan, bawahan, rekan kerja, dan diri sendiri. Penilaian grafik menggunakan grafik untuk menunjukkan kinerja karyawan selama periode waktu tertentu. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengevaluasi pencapaian sasaran kinerja oleh karyawan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang berbeda seperti penilaian 360 derajat, metode penilaian kinerja oleh atasan, dan metode SLAP assessment. Umpan balik kinerja. Umpan balik kinerja diberikan kepada karyawan setelah pengukuran kinerja dilakukan. Umpan balik kinerja harus memberikan informasi yang konstruktif dan dapat membantu karyawan meningkatkan kinerja di masa depan. Pengakuan kinerja adalah tindakan memberikan penghargaan atau pengakuan kepada karyawan yang berhasil mencapai sasaran kinerja. Pengakuan kinerja dapat berupa ujian, bonus, atau kenaikan pangkat. Pengembangan karyawan merupakan komponen penting dari sistem manajemen kinerja. Pengembangan karyawan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendampingan, atau pengalaman kerja yang baru. Mengatasi SMK harus dimulai dengan komunikasi yang jelas tentang tujuan, manfaat, dan tahapan sistem. Atasan dan bawahan harus diberi pelatihan untuk memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem. Sistem harus diuji dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa ia memenuhi tujuan dan manfaat SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.